berkat penyertaan Tuhan. Oke, baik, kalau semuanya sehat-sehat, mari kita memulai kegiatan kita dengan doa. Untuk itu Pak minta kesediaan satu orang untuk pimpin kita dalam doa. Silakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, sekarang memulai belajar mengajar kami. Tuhan menjaga kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya di tempat itu. Dan permohonan kami, mendatangkan berdoa kepada Bapa saja. Amin. Baik, terima kasih sudah memimpin kita dalam doa pada siang hari ini. Untuk itu, selanjutnya Pak cek kalian punya kehadiran. Dia pemberian Tuhan Pak. Ada Pak. Ama kalian Pak. Ada Pak. Astrid Nurjani Jowojo. Ada Pak. Bernardus kalian Pak. Ada Pak. Selvi Agustina Wahid. Ada Pak. Selvi Anita Duku. Baik. Kalian masih semangat? Coba berikan semangat untuk Pak. Coba minta kalian berikan semangatnya yang luar biasa siang hari ini dengan tepuk tangan yang meriah. Jadi baik, terima kasih semangat yang luar biasa. Kita akan memulai kegiatan pembelajaran kita pada siang hari ini. Jadi baik, kami minta kalian semua untuk perhatikan gambar yang Pak tayangkan di papan ini. Sudah? Kemudian ada lagi satu gambar. Satu. Ada perbedaan Pak. Silakan. Perbedaan apa? Di bagian rambut dan warna kulit Pak. Perbedaan rambut dan Warna kulit. warna kulit. Baik, luar biasa. Beri tepuk tangan pada teman-teman. Ada perbedaan dari postur tubuh. Jadi baik, tadi manusia ini satu jenis. Kalian lihat ada warna kulit yang berbeda, ada bentuk rambut yang berbeda, ada postur tubuh yang berbeda. Apa yang menyebabkan perbedaan itu? Variasi gen Pak. Adanya variasi gen. Luar biasa. Sekali lagi dari semangat. Variasi. Apa yang menyebabkan terjadinya variasi gen? Faktor apa saja? Silakan. Karena adanya kawin mawin. Luar biasa, karena adanya kawin mawin ya. Jadi itu salah satu faktor yang menyebabkan adanya variasi gen. Oke, baik. Untuk itu Pak akan menyampaikan hal-hal terkait dengan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Jadi yang akan kita pelajari hari ini terkait dengan apa yang sudah kalian jelaskan, akan belajar tentang keanekaragaman hayati. Jadi baik, perhatikan tayangan di papan ini. Ini adalah hal-hal yang kalian harus capai dalam kegiatan pembelajaran siang hari ini. Jadi yang pertama, kalian harus belajar konsep-konsep keanekaragaman hayati.
jenis dan keanekaragaman ekosistem. Itu yang harus kalian kuasai. Kemudian kalian mampu mendeskripsikan penyebaran flora di Indonesia. Yang terakhir, kalian mampu menganalisis peranan flora bagi kehidupan manusia. Jadi ini hal-hal yang perlu kalian kuasai di dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Apa yang kalian amati dari gambar tersebut? Apa fenomena yang kalian lihat dari gambar tersebut? Itu ada apa? Ada ayam. Kemudian ada apa lagi? Berbagai jenis hewan. Berbagai jenis hewan. Dari gambar tersebut, apa pertanyaan yang muncul dalam benak kalian? Diskusi dengan kelompok. Ya, saya akan bagi kelompok. Silakan dilihat. Kemudian Pak tampilkan lagi apa fenomena yang kalian lihat dari gambar tersebut. Persebaran flora di Indonesia, Pak. Persebaran flora di Indonesia. Bagus. Kemudian apa lagi? Nah, sebentar nanti kalian diskusi di dalam kelompok. Nah, ini ada gambar lagi yang nanti kalian diskusi di dalam kelompok. Ya, untuk itu Pak bagi kalian berdasarkan kelompok yang sudah Pak bagi sebelumnya. Bentuk di dalam kelompok. Silakan. Sudah semua? Sudah, Pak. Dari gambar tersebut, kalian diskusi di dalam kelompok. Fenomena atau masalah apa yang kalian temukan dari gambar yang ada di LKPD dan yang kalian lihat tadi? Tidak ada masalah? Sudah, Pak. Nah, jadi sebentar saat kegiatan diskusi nanti satu orang mewakili kelompok maju ke depan. Kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompok dan teman kelompok yang di tempat duduk bisa mencatat pertanyaan yang diberikan oleh kelompok lain ya. Catat dan mempersiapkan jawabannya. Nah, kemudian untuk kelompok lain juga kalian silakan. Sebentar nanti kalian berikan masukan, saran kepada kelompok yang akan presentasi. Siap? Siap, Pak. Kelompok 1. Sudah siap? Oke, baik. Silakan mari. Selamat siang Pak. Siap. Selamat siang teman-teman. Siang. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Kami akan mempresentasikan hasil analisis kelompok kami. Dari gambar 1 dan 2 tadi, kami menganalisis bahwa terdapat keanekaragaman gen, keanekaragaman spesies, dan keanekaragaman ekosistem. Keanekaragaman gen merupakan variasi atau perbedaan gen yang terjadi dalam satu jenis atau spesies makhluk hidup. Keanekaragaman gen dapat menyebabkan variasi antar individu sejenis. Contohnya, buah mangga yang terdiri dari mangga alam manis, mangga malar. Mungkin jangan sampai ada yang berbeda atau ada yang ingin kalian tanyakan, silakan. Pak berikan kesempatan, angkat tangan, kemudian ada kelompok mana supaya Pak juga bisa
Ambil silakan. Ada? Oke. Tanyakan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem. Baik, luar biasa. Pertanyaannya faktor keragaman tingkat ekosistem. Silakan bangun berdiri. Menghadap kalian. Baik, faktor apa saja yang menyebabkan atau mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem? Jawabannya 1. Iklim, 2. Air, 3. Tanah, 4. Udara, 5. Cahaya, 6. Kelembapan, dan 7. Suhu. Faktor-faktor abiotik, ya, yang mempengaruhi keanekaragaman tingkat ekosistem. Jadi tadi kelompok 1 bilang ada air, ada udara, ada tanah, ada kelembapan, ada cahaya matahari, ada suhu. Ya. Jadi apa ini tambahkan lagi bahwa adanya terbentuknya sebuah ekosistem itu dipengaruhi juga yang namanya adaptasi makhluk hidup, vegetasi atau hewan dalam suatu ekosistem, adaptasi terhadap lingkungannya. Ya. Terima kasih Pak Guru telah memberikan kesempatan untuk kami dari kelompok 5 ingin mengajukan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaan yang pertama, apa saja yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia? Terima kasih atas pertanyaannya teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan ini. Pertanyaannya adalah apa saja faktor yang mempengaruhi persebaran flora di Indonesia? Faktor yang pertama adalah faktor iklim, yang kedua adalah suhu udara, yang ketiga adalah kelembapan udara, yang keempat adalah angin, yang kelima adalah curah hujan, yang keenam adalah garis tanah, yang ketujuh adalah cahaya matahari. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya ingin menjawab pertanyaan yang tadi. Sebutkan flora khas Kepulauan NTT. Flora khas Kepulauan NTT yaitu cendana, lontar, dan kenari. NTT dikenal dengan apa? Pohon cendana. Ada juga pohon kenari. Jadi kalau bicara tentang Pulau Alor itu orang bilang apa? Pulau apa? Pulau Alor, pulau apa? Pulau Kenari, ya. Luar biasa. Kelompok 3. Kelompok 3. Sini Pak. Untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian. Dan teman-teman semua dan Pak Guru. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya perwakilan dari kelompok 3 mau mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Kami mendapatkan gambar nomor 5. Dari gambar nomor 5 kami menganalisiskan bahwa manusia memanfaatkan flora sebagai bahan untuk memenuhi kebutuhan, yakni sandang, pangan, dan papan. Yang pertama, flora sebagai sumber sandang. Salah satu kebutuhan manusia adalah sandang. Pakaian yang digunakan manusia berasal dari tumbuhan. Contohnya, kain dibuat dari kapas yang merupakan buah dari tanaman randu. Yang kedua, kain sutra terbuat dari pintalan benang yang berasal dari ulat sutra. Pohon berkayu dimanfaatkan sebagai atap rumah, pintu, kusen, jendela, maupun dinding rumah. Selain itu, masih banyak rumah pedalaman yang menggunakan bambu sebagai bahan pakan. Pemanfaatan tumbuhan sebagai bahan pakan. Oke, baik, tadi sudah mungkin begitu ya. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Kami dari kelompok 3 menjawab manfaat tumbuhan sebagai bahan papan adalah kayu. Kayu bisa kita manfaatkan untuk membuat meja, kursi, lemari, dan lain-lain. Terima kasih. Jadi baik, bidang papan ya untuk perumahan, ada perabot dan sebagainya. Oke, baik, luar biasa kelompok 3. Kemudian mungkin ada lagi pertanyaan, silakan. Jika tidak ada flora, apakah kebutuhan
Baik, ini pertanyaan yang butuh analisis. Yang diberikan, kami akan menjawab soal yang diberikan oleh kelompok 6. Jika tidak ada flora, maka sebagian besar kebutuhan manusia tidak akan terpenuhi. Karena kebutuhan manusia kebanyakan memanfaatkan flora untuk memenuhi kebutuhan manusia. Contohnya, kayu untuk membuat rumah. Terima kasih. Baik, singkatan jelas dari kelompok 3 bahwa sebagian besar kebutuhan manusia itu tidak terpenuhi. Kalau menurut Pak begini, tanpa flora itu paling manusia yang bisa, itu manusia sulit, bukan saja sebatas berrumah. Ya, karena tumbuh-tumbuhan itu merupakan apa? Produsen. Ya, jangankan bilang. Jadi enta mau makan, mau berrumah, mau apa sulit. Jangan bilang obat, tanpa hewan, tanpa tumbuh-tumbuhan kita makan daging ada. Dan apa lagi berikan tentang pada kelompok 3 dan kelompok 6 luar biasa. Jadi baik, tadi juga Pak lihat ada di kelompok mana tadi, kelompok 2 kan? Tadi ada presentasi terkait dengan penyebaran faktor tanah dengan persebaran flora. Benar tidak? Ada faktor abiotik tanah hubungannya dengan persebaran flora. Ya. Nah, itu tadi yang juga tadi ada hasil diskusi kita yang memang kurang tajam. Jadi faktor tanah itu apa penyebab? Mungkin dari unsur hara atau nutrisi tanah juga di suatu wilayah berbeda dengan wilayah tertentu. Ya, yang mempengaruhi pada apa jenis tumbuhan yang tumbuh pada daerah-daerah dengan jenis-jenis tanah tertentu. Nah, mungkin begitu. Tapi kalian secara keseluruhan sudah bagus. Kalian memberikan pertanyaan, kemudian kelompok memberikan jawaban. Ya, tapi sebagai manusia tentunya punya keterbatasan. Untuk itu nanti kegiatan pembelajaran ke depannya kita lebih baik lagi ya. Nah, luar biasa. Sekali lagi berikan aplaus yang meriah kepada kalian semua yang sudah bangga di kelas 10 IPA 4. Hari ini Pak masuk lagi dan luar biasa kalian penuh semangat dan juga sudah tulis di situ. Sudah cermati baik-baik dia punya option. Faktor apa saja yang mempengaruhi keanekaragaman? Hati-hati, jangan sampai kalian salah. Pak melihat, apakah kalian tadi benar-benar belajar? Kalian menguasai itu? Ya, sudah? Oke, lanjut. Nomor 2. Pak baca, hutan Indonesia sebagai salah satu hutan terluas di dunia yang dijadikan sebagai paru-paru dunia, yaitu hutan hujan tropis yang memiliki ciri-ciri A. Banyak tumbuh di sekitar pantai. B. Tumbuh rumput yang menutupi permukaan bumi. C. Pohon tinggi dan runcing seperti pinus. D. Memiliki musim jika kemarau dan hujan. E. Hutannya lebat dan berdaun lebat serta dasar hutan gelap. Ciri dari hutan hujan tropis. Tadi sudah jelaskan ya. Nah, kalian sudah ciri hutan hujan tropis. Sudah? Sudah, Pak. Oke. Yang berikut. Apa tadi di kegiatan pembelajaran tadi? Ini silakan kalian menganalisis. Kalian kemampuan. Mengapa tumbuhan bisa mencegah bencana alam? Ini manfaat pola yang tidak tereksplorasi tadi dari kegiatan pembelajaran. Tanya.
soal analisis. Ya, pemanfaatan flora. Sekarang waktu sudah selesai. Apa minta tetap jaga kesehatan kalian. Kemudian sebentar kumpulkan tugas kelompok dengan lembar observasi ya. Nah, untuk menutupi pembelajaran kita hari ini, saya minta kesediaan satu orang untuk memimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih. Sampai berjumpa minggu depan ya. Sekali lagi salam, selamat siang untuk kita semua. Siap.